Bonjour à tous. Maintenant, on va continuer et dans l'article défini. Le contexte d'article défini c'est très beaucoup. Kata sandang yang kita pelajari kali ini adalah perubahan bentuk kata sandang dan penggunaannya pada kosakata bahasa dan pelajaran. Diperhatikan. Le français est une belle langue. Le français di sini dia sebagai sujet. Tapi kalau kita memakai kata benda le français untuk kata kerja parler, berbicara, je parle français, tidak ada kata sandangnya ya, disparaître, hilang. Untuk kata kerja parler saja. Kata kerja yang lainnya ya bisa je lis le français, saya membaca sebuah buku bahasa Prancis, atau je lis un livre de français, bisa juga. Tapi untuk kata kerja parler, berbicara, dia tidak memakai artikel le. Je parle Indonésie, je parle Indonésie. Jadi rumusan sujet de parler untuk kata kerja parler plus objek komplementnya, objeknya tidak pakai artikel défini pada penggunaan bahasa. Di mana pada penggunaan pelajaran kita lihat étudier le français l'anglais. Pelajaran kan? Saya belajar bahasa Prancis dan bahasa Inggris. Tapi kalau kita memakai kata kerja avoir, kalau kita memakai kata kerja avoir di sini, yang dimana yang belum jelas dia, ini kan udah jelas bahasa Prancis, tetapi kalau ini belum jelas dia, diperjelas. Saya mempunyai sebuah buku bahasa Prancis. Kalau saya katakan J, ini kan diperjelas dia, sebuah buku apa, diperjelas bahasa Prancis. Tapi kalau saya katakan, saya tulis J le livre, kemungkinan buku ini sudah jelas buku bahasa Prancis. Tapi bisa jadi artinya berbeda kalau kita perjelas dia. Oke, le livre, oke, on connaît bien, kita ketahui, on connaît. Le livre itu adalah bahasa Prancis. Tapi kalau kita buat le livre itu diganti menjadi le français, ini gak buku artinya, tetapi pelajaran. J le français, saya mempunyai pelajaran bahasa Prancis. Saya ada pelajaran bahasa Prancis artinya. Jadi diwaspadai ya, untuk memperjelas sebuah objek tidak memakai kata kerja kata sandang le atau la, tapi memakai kata sandang indefini, tak tentu, kalau dia mau memperjelas sebuah benda. Good. Je parle très bien le français. Ini masih dalam bahasa ya, acuan bahasa. Acuan bahasa. Ini kenapa ada le-nya di sini? Tidak ada. Perhatikan, karena dia memakai adverb. Adverb ini adalah pola kata yang memperjelas verba. Ya. Ini adverb yang memperjelas verba. Saya berbicara sangat lancar bahasa Prancis. Saya pakai adverb lainnya. Je parle facilement le français. Jadi ingat, sujet verbe adverb, maka dia pakai artikel défini. Dipakai ya artikel karena dia ada penjelasan pada adverb. Maka di objeknya ini jangan lupa pakai artikel défini. Bon, continuez. Ce dictionnaire est écrit en français. Ini bahasa masih ya.
bahasa acuannya. Kamus ini ditulis pada bahasa Prancis. Dalam berarti di sini harus ada pada. Kamus ini ditulis dalam bahasa Prancis. Ini konteksnya le fois passif. Le fois passif itu apa ini? Dalam bahasa Indonesia apa? Kalimat pasif. Jadi kalau dalam kalimat pasif dia tidak pakai artikel defini atau kata sandangnya, kata sandang defini. Le, la, le itu dia tidak pakai, tapi dia pakai preposition atau preposisi, kata depan. Ya, dia pakai preposition. Sewaktu kita mau mengucapkan bahasa, jangan tuliskan ce livre est écrit le l'anglais, ce dictionnaire est écrit le français. Bukan, tapi dia pakai preposition en. Kalau untuk kalimat pasif, penggunaan kalimat pasif, konteks bahasa berarti diperhatikan ada preposition. Pakailah preposition en. Ke dalam atau dalam. Coba terjemahkan. Ce livre est écrit en anglais. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris. Ce dictionnaire est écrit en français. Kamus ini ditulis ke dalam bahasa Prancis. Bon. Ada kata sandang pada kala waktu dan musim. Kala waktu itu hari, jam, bulan, tahun gitu ya. Dan musim itu musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim hujan. Kalau kita cuma ada musim hujan, musim kemarau di Indonesia. J'ai la classe de français le mardi. Ini gimana ini? Kenapa bisa tabrak-tabrak begini? Oke. Kalau ini adalah fungsi pertama menggabungkan dua kata benda menjadi satu. Untuk penggunaan kata kerja avoir hanya pakai preposition de. Dia hanya pakai preposition ingat ya, kalau dia kata kerjanya avoir. Good. Dipakailah preposition de. Le mardi, kok bisa begini? Ini komplement yang bisa mengartikan j'ai la classe de français. Saya punya kelas bahasa Prancis pada hari Rabu atau setiap hari Rabu. Itu dia ya. Jadi untuk penggunaan kala waktu, di mana kala waktunya ini tertentu atau hari-hari yang telah ditetapkan, maka kamu bisa pakai komplement, versi keterangan waktu, di mana dia berarti di sini keterangan waktu bukan berarti saya mempunyai kelas bahasa Prancis hari Rabu. Ya kalau bahasa Indonesia nyambung sih hari Rabu. Tapi kalau di sini diartikan pada hari Rabu atau setiap hari Rabu. Oh bukan pada hari Rabu. Kalau pada hari Rabu beda lagi. Ini artinya setiap hari Rabu. Ya, repetition ini artinya ya. Kalau pada hari itu au mardi. J'ai la classe de français au mardi. Itu untuk pada hari Rabu. Good. Tapi kalau di sini artinya setiap hari Rabu. Ada perubahan, le dimanche je ne travaille pas. Di sini tadi ini setiap hari Rabu. Di sini beda artinya. Bukan setiap hari Minggu, tapi pada hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu memang juga bisa ya. Bisa juga. Tapi ada au dimanche. Oke, baiklah. Au dimanche juga ada. Pada hari Minggu untuk waktu tertentu juga. Atau untuk waktu tertentu repetition. Setiap hari Minggu saya tidak bekerja. Jadi ini artinya bisa setiap hari.
hanya pada permasalahan kata sandang le saja mempunyai bentuk rumusan arti yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Je suis allé au cinéma dimanche. Loh, ini kenapa ini nggak ada le-nya, la-nya? Ini dalam bentuk komplement, tapi ini dalam bentuk komplement kok mereka bisa berbeda. Nah, kalau untuk yang seperti ini, karena dia menggunakan kata kerja aller. Aller itu udah ada o. Jadi kata kerja a-nya preposisinya sudah a. Jadi tidak bisa dua kali preposisi. Untuk di sini a, untuk peraturan bahasa Prancisnya. Makanya kalau a plus le artikel constructor di pelajaran sebelumnya itu tidak dipakai untuk penggunaan kala waktu pada kata sandang ya. Jadi je suis allé au cinéma dimanche untuk kata kerja aller. Hati-hati, kata kerjanya apa? Aller. Penggunaan kala waktu pada kata sandang tidak ada artikel defini. Masuk ke je viendrai vous voir dimanche. Ada lagi teman kata kerja aller, yaitu kata kerja venir dalam bentuk kondisional atau je viendrai, bukan imparfait. Berarti dalam bentuk imparfait, kata kerja imparfait, tapi kata kerja dasarnya adalah venir. Temannya aller, temannya venir. Kalau untuk kata sandangnya tidak ada artikel le, la, le. Itu ya. Dimanche est le dernier jour de la semaine. Ini dia sebagai kata benda, tapi kok nggak ada di sini le, la, le-nya, artikelnya. Ya, kalau untuk ini, kalau diletakkan le dimanche, itu bukan artinya jadi hari Minggu, tapi pada hari Minggu atau setiap hari Minggu ya. Tetapi kalau untuk menggunakannya sebagai persona subjek atau secara pribadi, dia secara harfiah penggunaan arti hari, maka letakkan dimanche aja atau mardi aja. Mardi atau dimanche ya, tanpa le dan la. Dimanche est le dernier jour de la semaine. Good. Nah, yang perlu diperhatikan adalah le-nya di sini. Le di sini, la di sini. Dalam artian ini adalah kata benda satu, ini adalah kata benda dua. Good. Di mana kata benda satu digabung menjadi satu dengan de. Tidak masalah kalau dia kata bendanya satu itu maskulang, kata bendanya keduanya harus maskulang, enggak ya. Atau ini femina bersama ya, buat aja dia jadi femina. Lah, lihat, balik lagi ke dimanche. Dimanche itu adalah le. Jadi kata benda dijelaskan itu harus pakai kata sandang laki-laki. Nah, kalau penjelasannya lah baru dia mau femina atau maskulang tidak ada masalah ya. Jadi ini menjelaskan kemari, kalau ini tidak dijelaskan kemari. Mereka hanya penggabungan dua kata benda. Masuk le matin je vais à l'église. Ini artinya pada pagi hari ya, atau setiap pagi. Oh, nggak bisa. Pada pagi hari di sini artinya. Kalau setiap pagi saya pergi ke gereja. Kalau setiap pagi berarti bisa menggunakan preposisi chaque. Berarti belum tepat ya, pada pagi hari. Ada preposisi yang menggunakan kata setiap, yakni chaque. Setiap. Good. Jadi di sini pada pagi hari saya pergi ke gereja. Pada siang hari saya pergi, ini l'après-midi, siang midi. Pada sore hari saya pergi ke pantai. L'été, pada musim panas, enggak. Ini artinya enggak jadi pada musim panas. Musim panas adalah cuaca yang
nyaman. Kalau di sini pada tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan. Good ya. Jadi perbedaannya di sini musim panas tidak pada musim panas. Ya. Musim panas kalau kita letakkan pada musim panas adalah musim yang menyenangkan juga sih. Jadi agak seperti di mix ya. Kapan kamu meletakkan dia pada kapan kamu meletakkan dia hari saja, kapan kamu letakkan dia pada di hari, seperti itu ya. Jadi penggunaan kata kerja kata sandang atau artikel defini untuk pada kosa-kosa kata tertentu dia ada, dia berbeda artinya atau dia hilang. Good. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.